kepala kita ini penting dan melindungi organ paling penting yang namanya otak ya, kecuali otak kalian isinya kosong, kopong, pascol, rasukan cokli ya kan, atau otak otot. Karena ketika dia nggak sadar, lidah ini ada ototnya, dan ketika nggak sadar, lidah ini akan menutup jalur nafas. Makanya rata-rata protokoler pemain sepak bola kalau ketemu pemainnya yang nggak sadar, dia langsung di head chin lift, jadi di posisinya netral anatomis kayak gini. Makanya disinilah buat teman-teman sekalian, kalau teman-teman bermain bola, seemosi apapun, ojo gajo das. Atau jangan tendang kepala lawan. Tekanan otaknya itu menurun, tengkoraknya harus dibolongin. Jadi mau dibolongin di sini, ngebornya harus pelan-pelan. Nah itulah kenapa kok kuliahnya belasan tahun. Mau kamu dibor pakai gerinda normal, wah bro, mati otakmu ya, pecah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Tirta Citot, pecinta otot di konten diagnosis bola bersama dengan Brad TV. Ya, terserahlah kalian nyebutnya apalah. Suka-suka saya kan di sini kan. Dan kali ini kita akan membahas bahaya benturan kepala di dunia sepak bola. Ya, karena kalian harus tahu bahwa kepala kita ini penting dan melindungi organ paling penting yang namanya otak ya, kecuali otak kalian isinya kosong, kopong, pascol, rasukan cokli ya kan, atau otak otot. Dan salah satu cedera yang paling terkenal mungkin kalian masih ingat, salah satu adalah Peter Cech yang membuat dia harusnya pakai pelindung kepala sampai sekarang. Itu ketika Chelsea lawan Reading tahun 2006. Itu insidennya kepala Cech terhantam lutut pemain lawan Stephen Hunt. Wah, itu langsung dia cedera kepala, ada kontusio atau benturan, dan membuat dia ada sedikit retakan di bagian tengkorak atau tulang kranial, dan akhirnya dia menyebabkan nyaris kehilangan nyawa, karena kalau misalkan itu sampai cedera kepala berat, hilang. Dan untungnya bisa selamat, dan akhirnya membuat si Peter Cech ini, karena frakturnya di kranial itu menjadi titik krusial, akhirnya harus memakai pelindung kepala sampai sehari-harinya. Terus yang kedua itu adalah Christopher Kramer, Jerman lawan Argentina di final 2014. Baru bermain 17 menit, kepala Kramer bertabrakan keras dengan bahu Ezequiel Garay. Dan setelah ditarik keluar, Kramer didiagnosis menerima amnesia sementara. Hingga kini ia mengaku tidak memiliki ingatan sama sekali tentang pertandingan final tersebut, termasuk saat Jerman mengangkat trofi juara. Itu bisa dibilang amnesia anterograde, jadi kehilangan memori sementara di jangka yang pendek. Kalau retrograde itu di zamannya masa lalu. Dan itu alasan kenapa kepala itu menjadi hal yang paling krusial di dunia sepak bola. Kenapa? Jadi ada spesialisasinya sendiri. Ada dua malahan. Dokter bedah saraf. Itu kalau di dunia kedokteran, dokter bedah saraf itu sangat sulit spesialisasinya. Spesialisasinya sulit banget. Jadi dia mempelajari, ya bedah saraf itu saraf dibedah, dan ada dua. Ada di bagian otak nih, kranial dalamnya, sama yang sistem saraf pusat yang di tulang belakang, spine. Nah, itu urusannya. Dan rata-rata temanku yang jadi sejawat SPBS, itu memang rata-rata addicted di anatomi. Pinter banget, kumulat banget. Karena itu kecil-kecil, saraf tuh kalau, gimana ya, saraf itu kalau dilihat langsung warnanya putih dan kecil banget. Beda sama pembuluh darah yang gede, kalau arteri ya merah, kalau vena itu cenderung lebih gelap warna ungu biru. Nggak kebiru yang kalau di gambar Sobota ya. Sama jantung juga, saking senangnya aku sama organ tubuh tuh, sampai tatoku ada jantung. Ini tato dari Sobota, jadi karena aku suka banget sama organ jantung, sampai aku tato di sini, dan ini lengkap ya dengan aorta dan kawan-kawannya. Jadi aku natonya ini ketika, supaya di IGD kalau aku teringat tentang jantung, aku langsung ingat lihat tatoku. Sebenarnya ada lengkap, yang kanan tuh mau tato otak, cuman nggak sempet. Kalau dibilang berbahaya tuh berbahaya. Jadi cedera kepala itu ada ringan, sedang, berat, dan itu akan terkait dengan namanya tekanan intrakranial. Pusing kan kalian? Ya, makanya jangan berharap karena kalian baca ChatGPT itu langsung paham. Jadi esensinya seperti ini. Ini tengkorak. Brengsek, nggak ada analogi ya? Ada nggak ya? Nggak ada. Ya boleh. Deh, pinter. Ini pinter nih. Let's say ini tengkorak. Ini tengkorak ya. Tengkorak tuh di sini. Ini tengkorak. Di dalam tengkorak ini ada otak. Oke? Ini ada otak. Otak tuh di sini. Nah, otak ini ada rongganya kecil segini nih. Nih di lakban ini. Jadi besarnya otak itu kalau bengkak nggak boleh sampai mepet si kuning-kuning ini.
Nah, yang membuat otak itu stabil, itu ada cairannya. Jadi kalau dia kocak-kocak kayak gini, dia tidak bentur. Paham ya? Nah, kalau misalkan otak tersebut kebentur kanan-kiri, dia akan bengkak. Kalau otaknya bengkak sampai mepet yang kuning-kuning, orangnya akan kehilangan kesadaran. Relate ya, dari situ dulu. Otak itu bisa tidak goyang-goyang karena ada yang menstabilisasinya. Kecuali ketika ada tekanan yang luar biasa besar dalam dadakan. Misal, tinju. Misal tinju, berarti dia ditinju nih. Bang, dek, ya kan? Otaknya di sini, berarti otak yang depan akan kebentur di depan. Bener ya? Otaknya kan baru ibaratnya delay gini, otaknya diam, tengkoraknya dak, kebentur. Otomatis lobus yang depan, namanya lobus frontal, akan kebentur dahi. Bengkak otaknya. Das. Linglung dia. Terus ditinju lagi, duar, bang. Bengkak yang kiri, bengkak yang kanan. Akhirnya akan ada momen petinju itu yang kayak di anime manga Hajime no Ippo, saya baca soalnya, itu akan ada momen dia itu sadar tapi badannya nggak bisa gerak sama sekali. Karena ditinjunya udah terlalu banyak sehingga otaknya kebentur semua. Yang akhirnya si otak ini memiliki lelet dan tidak bisa menggerakkan motorik. Baru ada ditinju dagunya di sini. Ya, di sini dan ada kisah kehilangan kesadaran. Itu pada prinsipnya otak. Jadi otak ini nggak boleh kocak. Makanya saya bilang sepak bola itu sangat krusial dan sangat sensitif. Misal, tendangan bebas. Ini kepala. Ada contoh. Sini kok. Nih, ke sini. Misalnya tendangan bebas. Nyet. Terus, tahu Rise atau Roberto Carlos. Tendangannya mencapai 130-160 km per jam. Duang. Pasti nggak sadar. Karena apa? Tengkoraknya maju ke belakang, otaknya tetap beng, langsung dia akan, otak tuh kalau ada benturan dia langsung nggak sadar. Dah, oke. Itu baru depan. Nah, kenapa yang bagian belakang kepala ini krusial? Karena di bagian belakang kepala itu ada brainstem dan midbrain, otak tengah. Dan itu khusus mengatur kesadaran, biar kita bisa somnolen, sadar, gitu. Kalau somnolen itu mengantuk ya. Kita bisa sadar kayak gini nih, atau kita nggak sadar, itu diatur di belakang sini, dan ada yang mengatur bagian pernapasan. Kalau bagian belakang ini kebentur bola, itu langsung nggak sadar orangnya. Nah, itu dulu. Nah, ketika nggak sadar, semua otot akan tidak kepake, kecuali otot autonom. Kecuali bagian belakang. Kalau ini kena di bagian pengatur nafas, ini bisa nggak nafas sama sekali, karena nafas itu autonom. Kecuali dipukul, orang nggak bisa nafas. Itu alasan kenapa ditinju nggak boleh meninju belakang kepala. Karena ini ada yang ngatur pernapasan, ditinju belakang orang bisa nggak nafas. Jadi kalau ketemu penjahat dipukul belakangnya aja, sebelum kok ditembak. Ya udah mati gitu kan. Ketika dia nggak sadar, berarti semua otot akan tidak kepake kecuali yang autonom, termasuk lidah. Nah, inilah kenapa. Kenapa kok harus orang nggak sadar di lapangan, harus dibuka? Karena ketika dia nggak sadar, lidah ini ada ototnya. Dan ketika nggak sadar, lidah ini akan menutup jalur nafas. Makanya rata-rata protokoler pemain sepak bola, kalau ketemu pemainnya yang nggak sadar, dia langsung di head to chin lift, jadi di posisinya netral anatomis kayak gini. Jadi supaya jalan nafasnya terbuka, lidahnya kan akan ke belakang nih, bisa nutup nafas, dibuka. Dia nafas, miringkan ke kanan. Setelah itu tunggu tim medis untuk ngecek seberapa parah cedera kepalanya. Nah, kan nggak mungkin dicek di tempat, karena harus CT scan dan MRI. Makanya dia pakai pelindung leher. Supaya pakai pelindung leher, supaya apa? Supaya jalan nafasnya ini aman. Dia setidaknya bisa dapat nafas. Kenapa? Karena otak sangat butuh oksigen. Ketika otak kehilangan oksigen, itu jaringan otak akan cepat mati. Kalau cepat mati, otomatis akan kelemahan. Tergantung dia kena di mana. Misalkan di area Wernicke, ya dia nggak bisa dengar atau bisa ngomong. Kalau area motorik, ya dia nggak akan bisa gerak, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu alasan kenapa kepala itu sangat krusial. Makanya kejadian-kejadian di Peter Cech itu luar biasa hebat, itu keajaiban. Itu bisa aja dia mati di tempat. Karena kalau kalian lihat, benturannya tuh parah loh, kena lutut. Pernah lihat Mike Tyson? Lehernya kayak apa? Gedenya. Karena yang bisa membuat orang itu tahan benturan adalah leher. Nih, leher nih, ini juga. Makanya disinilah buat teman-teman sekalian, kalau teman-teman bermain bola, seemosi apapun, ojo gajo das. Atau jangan tendang kepala lawan ketika emosi. Karena itu bisa aja menghancurkan nyawa dan karirmu sekalian. Orangnya wafat, kamu karirnya habis. Karena jadi percobaan pembunuhan itu kalau sengaja.
Tapi kalau nggak sengaja namanya insiden permainan. Nah itu alasan kenapa kepala ini sangat dilindungi. Jadi teman-teman harus clear ya. Dia matinya karena lidah-lidah, bukan. Karena lidah ini kalau nggak sadar akan menutup jalur napas. Maka pengamanan pertama kalau cedera kepala, jalur napasnya harus diamankan. Di sini, head, chin, lift atau jaw thrust, di sini. Klek. Terus nanti dikasih pelindung leher, baru masuk ambulan, dicek. Nah nanti harus dikasih nasal kanul atau apalah, cairan. Itu kalau cederanya masih bisa ditolong. Tapi ada beberapa cedera yang nggak bisa ditolong. Contoh, benturannya di belakang, depresi napas, tekanan intrakranial naik. Nah itu harus dibedah saraf, namanya kraniotomi. Itu subspesialisasi saya. Coba dicek nanti tim jebret, cari di Google ya, kraniotomi. Ini gambar ini. Kraniotomi. Apa itu kraniotomi? Tengkoraknya dibolongin. Jadi tengkoraknya ini dibur, dibolongin, dicabut. Karena otaknya ini sangat bengkak. Kalau otak bengkak, dia mepet tengkorak, dia akan jadi kematian jaringan. Sehingga supaya tekanan otaknya itu menurun, tengkoraknya harus dibolongin. Jadi dibolongin di sini, ngebornya harus pelan-pelan. Nah itulah kenapa kok kuliahnya belasan tahun. Mau kamu dibor pakai gerinda normal, mati otakmu ya, pecah. Jadi dibor, beneran dibor, kraniotomi, diambil tengkoraknya, terus dibiarin. Supaya apa? Supaya otaknya itu tekanannya kembali normal. Nah ketika otaknya udah kempes, tengkoraknya dibalikin. Nah, mau jadi bedah saraf, itu keren, dokter bedah saraf. Makanya dokter bedah saraf itu salah satu dokter dengan bayaran termahal dan tingkat detail paling tinggi. Pinter banget, karena ngebor tengkorak. Anda tahu, bayangin kan, ngebor tengkorak. Itu kalau bornya ke mata, bornya ke masuk, ya otakmu jebol. Tapi sejauh ini sih jarang ada kejadian gitu. Ya, saya sih suka bedah, karena saya tangannya nggak tremor. Saya dulu suka bedah. Itu buat teman-teman yang pengen jadi dokter, itu keren, bisa ada kecelakaan. Contoh, kamu naik motor, kebentur, dar. Ya udah, terus kamu kehilangan kesadaran, ternyata tekanan intrakranialnya naik, harus dibolongi. Ada operasi otak, ada stroke hemorrhagid, pecah pembuluh darah. Otomatis kan gumpalan darah harus disingkirkan, ya harus dibedah juga kepalanya. Itu baru kepala, belum kalau tulang belakang. Contoh, lagi nyundul, disikat temennya, jatuh kena tulang belakang, sakrum. Ah, udah remuk tuh, bisa motorik bawah hilang semua. Jadi pemain sepak bola itu kegiatan yang sangat beresiko. Makanya kalau dilihat menjelang Piala Dunia, coba lihat beberapa back dan defender tidak melakukan kegiatan ekstrim untuk menghindari resiko cedera tersebut. Nah, buat kawan-kawan yang hobi fun football, namanya fun, rasa serius-serius. Karena ingat, karena kalian tidak seahli atlet. Yang atlet aja bisa cedera parah, apalagi kalian penghobi yang setengah-setengah. Semakin kita mengalami ketidaktahuan, mainnya nggak usah totalitas. Karena resiko cedera kepala itu sangat besar. Dan itu aja kalau dari saya. Dan buat teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut mengenai info mengenai perotakan, jangan lupa cek mengenai dokter spesialis bedah saraf. Moga-moga ada netizen yang nonton dan pengen bergabung menjadi sejawat dan spesialis bedah saraf.